Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar hari ini. Di pagi yang cerah ini, Ibu ingin menjelaskan tentang materi matematika yang berjudul Sistem Persamaan Linier 3 Variabel. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Eka Putri Melania. Ibu sekolah di Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Pendidikan Matematika. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Sebelumnya, kalian pasti pernah mempelajari tentang materi pembelajaran yang berjudul Sistem Persamaan Linier 2 Variabel. Ibu ingin bertanya, ada berapa variabel dalam sistem persamaan linier itu? Yap, betul sekali. Ada 2 variabel, yaitu X dan Y. Ibu penasaran variabel apa yang akan kita gunakan selanjutnya? Ada yang tahu? Boleh silakan komentar di kolom chat di bawah. Terima kasih. Oke, kita langsung lanjutkan pembelajaran hari ini. Yang pertama ada sistem persamaan linier 3 variabel. Yap, betul sekali. Ternyata bentuk dari sistem persamaan linier 3 variabel itu dengan variabel ada X, ada Y, dan ada Z. Jadi ada 3 variabel di belakangnya. Bentuk sistem persamaan linier 3 variabel ada A1 kali X tambah B1 kali Y tambah C1 kali Z sama dengan D1. Dan ini ada 3 persamaan. Nah, dalam menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel ada berbagai banyak cara. Dan itu caranya lebih dari 1. Di sini ada 4 cara. Yang pertama menggunakan cara eliminasi, yang kedua menggunakan substitusi, yang ketiga menggunakan campuran, dan yang keempat metode determinan. Pasti sebelumnya Ibu Khairunisa sudah menjelaskan tentang eliminasi, substitusi, dan juga kalian pasti pernah mencoba metode eliminasi, substitusi, dan campuran pada sistem persamaan linier 2 variabel. Oke, kita langsung saja lanjutkan. Nah, biasanya metode substitusi itu kita harus menyederhanakan dulu persamanya. Lalu kemudian kita nyatakan dalam bentuk X, Y, dan Z, atau kita bentuk modelnya. Misalkan ada soal cerita. Misalkan ada roti, misalkan ada ayam goreng, dan juga misalkan ada ciki. Nah, di ketiga komponen itu pasti berbeda-beda kan? Ada roti, ada ayam, ada ciki. Nah, yang jadi variabel X itu adalah misalkan roti. Variabel Y-nya itu misalkan adalah ayam. Dan variabel Z-nya itu misalkan adalah ciki. Nah, langsung kita lanjutkan, itu permisalan saja. Yang kedua, substitusikan persamaan yang diperoleh dari langkah 1 ke langkah yang kedua persamaan lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, jadi ada sistem persamaan linier 2 variabel, jadi kita substitusikan persamaan 1 dan 2. Nah, nanti mendapatkan hasil yang diperoleh dari sistem persamaan linier dari kedua variabel tersebut. Nah, lalu yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linier 2 variabel pada langkah 2 dengan metode substitusi. Nah, jadi kita harus menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel. Misalkan tadinya kan kita mensubstitusikan persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, lalu mendapatkan sisanya ada 2 variabel. Nah, 2 variabel itu kita gunakan dalam metode substitusi.
Gitu, misalkan persamaan 1 dan 2. Nah, lalu ada persamaan 1 dan 3. Nah, dari keduanya itu mendapatkan ada dua persamaan. Nah, dari dua persamaan itu kita substitusikan lagi. Nah, nanti mendapatkan hasil dari misalkan dari X dan Y, X plus Y misalkan. Nah, terus X-nya sama dengan berapa dan Y-nya sama dengan berapa, seperti itu. Lalu kita substitusikan nilai dua variabel yang seperti Ibu jelaskan tadi, ya kan? Nah, lalu kita tentukan himpunan penyelesaiannya, X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Seperti itu. Lalu ada contoh dari soal metode substitusi. Yang pertama, di sini ada 3 persamaan. Lalu di sini ada 3 persamaan. Ada persamaan 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada 2X tambah Y tambah Z sama dengan 20. Sama dengan 4. Nah, lalu ada 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan min 5. Lalu ada X tambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5. Persamaan 1 kita ubah sehingga salah satu variabel dapat dipisah. Misalkan kita mengambil dari persamaan 1, yaitu ada 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Nah, dari persamaan ini kita ambil salah satu variabel, yaitu yaitu variabel Y. Nah, gimana caranya supaya hasilnya nilainya Y? Seperti itu. Kita kurangi kedua ruas, yaitu 2X dan Z. Jadi, gimana sih biar hasilnya 0 gitu, yang di ruas kiri, yang hanya menyisakan variabel Y, seperti itu. Jadi, kita kurangi 2X tambah Z dikurang 2X dikurang Z. Sama yang di sebelahnya juga, dikurang 2X dikurang Z, seperti itu. Jadi, bertemulah persamaannya, yaitu Y sama dengan 4 dikurang 2X dikurang Z. Lalu kita substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 2. Nah, tadi kan persamaan 4 seperti ini. Persamaan 2 yang ini. Nah, kita masukkan aja nilai dari Y-nya ini ke dalam persamaan 2. Jadi persamaan 2 ada 3X min Y tambah 2Z sama dengan min 5. Lalu kita masukkan. Nah, min kan ini hasilnya 3X min dalam kurung 4 min 2X min Z tambah 2Z. Nah, di sini kan dalam kurung. Nah, kita keluarkan. Jadi min 4. Min kali 4 min 4. Betul. Min dikali min 2X. Jadi hasilnya positif 2X. Betul. Min dikali min, hasilnya positif Z atau plus Z, seperti itu. Tambah 2Z sama dengan min 5. Setelah itu kita mendapatkan persamaan 5. Jadi 5X tambah 3Z sama dengan min 1. Nah, lalu kita substitusikan persamaan 4 dengan persamaan 3. Kita substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 3. Seperti itu. Jadi, tadi kan kita sudah mendapatkan persamaan 4, kita substitusikan ke persamaan 3. Nah, jadi kita masukkan seperti yang sebelumnya, persamaan 5, seperti itu. Jadi, X tambah 2 kali 4 min 2X min Z tambah 2Z sama dengan 5. Jadi, X tambah 2 kali 4, 8. 2 dikali min 2X, min 4X. Lalu ada 2 dikali min Z, jadi min 2Z, seperti itu. Lalu kita tambah 2Z sama dengan 5. Nah, jadi kita ini kan, kita yang variabelnya sama, kita kurangi atau operasikan seperti itu. Jadi yang X sama X, Z sama Z, seperti itu. X dikurang min 4X. X dikurangi 4X. Jadi min 3X. Betul. Nah, min 2Z ditambah 2Z. Hutang lagi. Hutang dibayar lunas. Jadi, misalkan kamu punya hutang 2.000. Terus kamu bayar 2.000. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. Seperti itu.
Nah, nah yang ini kan nggak ada variabelnya. Nah, jadi kita kelompokkan dengan yang memiliki variabel yang sebelah kanan. Dengan cara bagaimana? Kedua ruas dikurangi 8. Nah, jadi 8 dikurang 8, hasilnya 0. 5 dikurang 8, hasilnya min 3. Seperti itu. Nah, jadi min 3x sama dengan min 3. Nah, kedua ruas dibagi min 3. Seperti itu. Kedua ruas dibagi min 3. Nah, jadi min 3x dibagi min 3 hasilnya adalah x. Min 3 dibagi min 3 hasilnya sama dengan 1. Nah, lalu kita substitusikan. Nah, x-nya kan udah ketemu nih, hasilnya 1. Nah, lalu kita substitusikan ke persamaan 5 yang tadi. Nah, ini. Nah, tadi kan x-nya sama dengan 1. Nah, jadi 5 kali 1 ditambah 3z sama dengan min 5. Nah, jadi kan tidak ada variabel di dalamnya. Jadinya 5 ditambah 3z sama dengan min 1. Nah, 3z ini, nah 5 ini kita kelompokkan dengan yang di sebelah kanan. Nah, lalu kedua ruas dikurangi 5. Nah, jadi min 5 dikurang 5 sama dengan 0, min 1 dikurangi 5 sama dengan min 6. Nah, jadi kedua ruas dibagi 3. 3z dibagi 3 sama dengan 3, dan min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Lalu kita substitusikan. Kita mendapatkan hasil nilai z, lalu kita substitusikan x dan z-nya ke dalam persamaan 4. Di sini ada persamaan 4, yaitu y sama dengan 4 dikurang 2x dikurang z. Nah, yang tadi kan kita udah mendapatkan nilai x dan z-nya, kita masukkan kembali atau substitusikan. Nah, lalu kita 4 dikurang 2 dikali 1, lalu kita kurangi nilai z-nya yaitu min 2. Nah, jadi 4 dikurang 2 kali 1 berapa? 2 kan? Nah, jadi 4 dikurang 2, min kali min berapa? Plus kan? Plus atau positif. Nah, jadi 4 dikurang 2, 2. 2 ditambah 2, 4. Jadi kita memperoleh himpunan penyelesaian dari x, y, z, yaitu x sama dengan 1, y sama dengan 4, dan z-nya sama dengan min 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada metode eliminasi. Ada yang tahu metode eliminasi seperti apa? Jadi kita eliminasikan langsung dari sepasang persamaan yang tadi ada bersama 1, bersama 2, bersama 3. Lalu kita mengalihkannya masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu. Wah, pasti penasaran kan? Ada yang pernah mencoba metode eliminasi pada sistem persamaan linear 2 variabel? Di sini ada yang pernah mencoba? Pasti kalian sangat menyukainya dong. Karena di sini kita akan mengalihkan sekaligus mengurangi dari variabel x, y, dan z. Nah, lalu kita jumlahkan lalu kurangi persamaan satu dengan persamaan lain. Nah, seperti yang tadi sudah aku jelaskan ya kan. Lalu kita selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah 2 dengan metode eliminasi. Lalu kita tulis himpunan penyelesaiannya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal metode eliminasi. Nah, tadi kan sudah ada 3 persamaan di sini. Lalu kita bagaimana caranya? Tadi kan sudah Ibu bilang, kita kalikan dulu bilangan yang ingin dikurangi. Misalkan kita ingin dengan bilangan 2x tambah y tambah z sama dengan 4. Nah, kita kalikan yang di atasnya 3, yang di bawahnya 2. Kita rencananya ingin menghilangkan variabel x. Bagaimana menghilangkan variabel x? Kita menggunakan eliminasi. Nah, lalu kita kalikan dengan yang ini 3 kali 2, 6. 3 dikali 2, 6. Nah, jadi 6 kurang 6 kan hasilnya 0. Nah, jadi kita akan mendapatkan persamaan y dan z-nya saja. Lalu kita mendapatkan persamaan 4 dan 5 dengan variabel yang sama y dan z saja. Lalu kita ke persamaan 4 dan 5. Nah, tadi kan udah mendapatkan variabel y dan z kan dari kedua persamaan ini. Lalu kita
kalikan, yang ingin kita dapatkan apa sih dari, misalkan di sini ada 5 dan 3Y. Ada variabelnya Y. Nah, terus kita kalau ingin mengurangi supaya ini hasilnya 0, nah berarti kita harus mengubah ini menjadi 3 dikali 15. Sampai di sini ya, eliminasi dari persamaan 4 dan 5. Nah, tadi kan kita udah eliminasikan persamaan 1 dengan 2, lalu ada 2 dengan lalu persamaan 1 dan 3. Nah, lalu kita mendapatkan hasil persamaan 4 dan 5. Nah, dari persamaan ini kita eliminasikan dengan cara kita ingin mencari nilai Z-nya. Bagaimana sih cara mencari nilai Z-nya? Yaitu pertama kita harus mengupayakan agar nilai Y itu sama dengan 0. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kita misalkan 5 dikali 3 sama dengan 15, dan min 3 dikali 5 sama dengan min 15. Jadi kan udah sama tuh, 15 dikurang 15 sama dengan 0. Nah, jadi kita ubah bentuk persamaan ini menjadi positif. 15 positif min 15. Jadi hasilnya sama dengan 0. Nah, lalu di sini kita tambahkan min 3 ditambah min 15. Hasilnya min 18. Dan 66 dikurangi 30. Hasilnya adalah 36. Nah, lalu dapatkan nilai Z kedua ruas dibagi min 18. Min 18 dibagi min 18 sama dengan Z, dan di sini 36 dibagi min 18 sama dengan min 2. Seperti itu. Lalu hasilnya kita mendapatkan dari persamaan 4 dan persamaan 5. Sekarang kita ingin supaya nilai Z-nya sama dengan 0. Jadi kita harus mengalihkannya dengan perkalian yang kan di sini ada variabel cuma 1, di sini ada 3. Jadi di sini kita kalikan 3, di sini kita kalikan 1. Jadi 3 dikali min Z adalah min 3Z. Lalu 1 dikali min 3Z. Hasilnya min 3Z. Supaya hasilnya 0 seperti apa sih? Kita kurangi, karena kalau misalkan min dikurangi lagi, min dikurang min 3Z sama dengan min 3 ditambah 3, jadi hasilnya 0 kan. Sisanya 15Y dikurang 3Y sama dengan 15 dikurang min dikali min kan positif ya, jadi 15 tambah 3 sama dengan 18Y. Nah, lalu di sini ada 66 dikurangi min kali min berapa? Positif 6 kan, jadinya 66 tambah 6 72. Jadi Y sama dengan 4. Nah, kita tadi sudah mendapatkan hasilnya. Ada nilai Y dan nilai Z-nya. Lalu kita jangan bukan substitusi, itu campuran. Lalu kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, di sini kan ada misalkan persamaan 1 dan 3-nya. Jadi kita ubah ke bentuk nilai di atasnya kalikan 2 dan di bawahnya kalikan 1. Hasilnya itu kalau dikurangi jadinya yang Y sama Z-nya itu nilainya 0. Dan jadi 4X dikurang X sama dengan 3X, dan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, jadi kedua ruas dibagi 3. Nah, jadi hasilnya X sama dengan 1. Nah, jadi kita mendapatkan himpunan penyelesaian dari X, Y, Z, yaitu X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 4, dan Z sama dengan min 2. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang metode gabungan, eliminasi, dan substitusi, atau bisa disebut juga dengan metode campuran. Di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa sih, Bu? Nah, jadi pertama-tama itu kita harus melakukan cara metode eliminasi terlebih dahulu. Jadi seperti yang tadi, kita mengalihkan masing-masing persamaan
dengan bilangan tertentu sehingga koefisien salah satunya perubahan X atau Z pada kedua persamaan sama hasilnya, lalu kita jumlahkan, bisa jumlah atau kurangi tergantung, misalkan seperti yang tadi, persamaan satu dengan lain sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau udah jadi dua variabel sistem persamaannya, kita ubah ke dalam bentuk langkah 2, yaitu dengan metode eliminasi atau substitusi sehingga diperoleh dari nilai dari dua variabel itu. Nah, lalu bisa disubstitusikan nilai dua variabel yang diperoleh pada langkah ketiga ke dalam satu persamaan semula sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Nah, akhirnya kita menentukan himpunan penyelesaian betul dari metode campuran ini. Metode gabungan itu yang pertama ada 2x tambah y, sama seperti persamaan yang sebelumnya, kita dengan cara metode gabungan. Di sini ada metode eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2 kita eliminasikan, jadi kita nanti mendapatkan nilai y dan z-nya. Dari kita setelah eliminasi kita mendapatkan nilai z-nya y dan z. Lalu kita eliminasi lagi persamaan 4 dan 5 ke dalam bentuk eliminasi lagi. Nah, jadi hasilnya mendapatkan nilai z. Setelah itu kita peroleh nilai z-nya itu nanti kita masukkan atau substitusikan ke persamaan 4. Nah, setelah nilai z-nya diperoleh, kita substitusikan. Yang tadi sudah saya bilang, kita substitusikan nilai z-nya ke dalam persamaan 4. Nah, nanti kita peroleh hasil nilai y-nya. Kan di persamaan 4 ada nilai variabel y dan variabel z. Nah, variabel z-nya itu kita substitusikan dan kan 2. Nah, lalu kita peroleh hasil nilai y-nya. Nah, setelah itu kan sudah mendapatkan nilai y. Nah, jadi kita substitusikan lagi ke persamaan 1. Nah, di persamaan 1 kita masukkan nilai y dan z-nya, diperoleh hasil x-nya yaitu sama dengan 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya x sama dengan 1, y sama dengan 4 dan z-nya sama dengan min 2. Metode determinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas-tugas kalian. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang metode determinan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode substitusi dan juga eliminasi, lalu ada metode campuran atau gabungan dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, lalu di sini ada metode determinan. Apa sih metode determinan? Nah, jadi metode determinan ini metode di mana sistem persamaan linear 3 variabel ada 3 variabel dan juga sistem persamaannya ada 3. Nah, nanti kita bentuk matriks dengan menggunakan metode Sarus yang bentuk umum. Jadi, pertama-tama kita harus tahu dulu nih notasinya seperti apa. Lalu di sini ada notasi dari D, Dx dan juga Dy. Lalu ada dan juga ada Dz. Karena 3 variabel jadi ada Dx, Dy dan Dz. Nah, di sini ada 3 persamaan. 3 persamaan ada A1 kali X tambah B1Y, C1Z, dan ada D1, D2, dan D3. Nah, pertama kita bentuk matriks dari D-nya. Nah, D-nya ini itu dari koefisien yang ada pada persamaan 3 persamaan ini. Nah, lalu di sini kan ada A1. Nah, di sini misalkan koefisiennya itu misalkan sebagai A1. Nah, B1, C1. Lalu selanjutnya. Nah, untuk DX, DX ini kita ubah. Persamaan X-nya itu diubah yang tadinya A1, A2, A3 kita ubah ke
menjadi D1, D2, dan D3. Dan untuk DY-nya yang awalnya B1, B2, B3 kita ubah menjadi D1, D2, D3. Dan untuk DZ-nya yang persamaan awalnya itu C1, C2, C3 diganti menjadi D1, D2, dan D3 untuk digunakan dalam metode Sarus nanti. Jika kalian pernah mempelajari matriks, mungkin kalian memahami tentang metode Sarus seperti apa. Oke, langsung saja kita determinankan. Jadi kalau misalkan determinankan berarti A1, B1, A2, B2, A3, B3-nya ini nanti ditaruh di sebelah sini. Jadinya A1, B1, A2, B2, A3, C3, A3, B3. Maaf sebelumnya. Lanjut. Nah, setelah kita determinankan, carilah nilai X, Y, dan Z. Dengan cara apa sih, Bu? Nah, di sini ada cara mencari nilai X-nya. Ini langsung. Nah, jadi setelah kita determinankan nanti kita udah dapat nilai dx-nya berapa, nilai d-nya berapa, dz-nya berapa, terus dy-nya berapa. Nanti kita tinggal menggunakan rumus ini saja. Lalu ada x-nya itu dx per d, y-nya sama dengan dy per d, dan z-nya sama dengan dz per d. Di sini ada contoh soal metode determinan. Nah, contoh soalnya itu misalkan Ibu punya 3 persamaan. Dan di sini kita menggunakan metode Sarus dengan determinan bentuk umum. Nah, jadi kita caranya determinan itu kalau misalkan ke arah bawah itu ditambah dan ke arah atas itu dikurangi. Misalkan 2 dikali min 2. Ini mencari nilai D ya. Bentuk matriks dulu. Ini kan bentuk koefisien yang ada depannya kita tulis jadi 2 min 1, 1, 1 min 2, 3, 1, 3, dan 1. Nah, lalu kita cara metode determinan gimana sih? Nah, nanti yang barisan A1, A2, A3 itu taruh di sini, lalu ada B1, B2, B3 taruh di sini. Nanti kita kalikan, ini dikalikan, ini dikalikan, ke arah bawah dijumlahkan seperti ini, ke arah atas dikurangi. Oke, nah untuk yang D-nya itu mendapatkan hasil min 19. Nah, dx-nya pun sama, dicarinya sama dengan min 19. Dan dy-nya itu 19 dan dz-nya min 38. Gimana sih caranya, Bu, biar kita tahu hasil nilai X, Y, Z-nya? Yang tadi sudah Ibu bilang. Jadi kalau misalkan nilai X itu berarti dx per d. Kalau nilainya itu dy per d. Dan dz-nya itu min 38 per min 19 atau dz per d. Seperti itu. Nah, kan betul. Nah, jadi hasilnya itu nanti himpunan penyelesaiannya itu 1, min 1,2 seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya di kolom chat WhatsApp di bawah, di kolom chat WhatsApp, atau boleh via WhatsApp bertanya langsung kepada Ibu. Sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.